Bab 1012. Si Jenius Klan Iblis. Sebelumnya aku lebih suka bermain, dan tidak berkultivasi hal yang tidak berguna ini, jadi nantilah baru mempelajarinya. Golden Canary tersenyum acuh tak acuh. Menyaksikan kedua keluarga kerajaan klan iblis ini saling menyapa, itu juga pertama kalinya bagi Erikin bertemu dengan Kaisar Iblis Joeri. Kesan pertamanya adalah bahwa dia sangat besar dan tinggi, meskipun Kaisar Iblis Joeri telah berubah menjadi bentuk manusia, tingginya lebih dari 2 meter dan menonjol di antara para bawahannya. Dan Kaisar Iblis Joeri memiliki bahu dan tubuh yang lebar, berdiri di sana seperti dinding, meskipun dia berpakaian emas, dia tidak bisa menyembunyikan ototnya yang kekar. Adapun dalam kesibukannya, klan iblis bisa berubah semaunya. Penampilan Kaisar Iblis Joeri bukan maksud berlebihan, alisnya tebal dan matanya besar, serta terlihat cukup agung. Ini adalah temanmu, kan? Kaisar Iblis Joeri mengucapkan beberapa patah kata, lalu menoleh, tersenyum dan memandang Erikin, lalu berkata, kamu adalah manusia yang luar biasa. Setelah menerobos masuk istanaku lama, para penjaga di istanaku masih belum bisa menangkapmu. Yang mulia Kaisar Iblis, aku tidak berniat dengan sengaja untuk menerobos masuk ke istana ini. Ada beberapa kesalahpahaman. Erikin tersenyum pahit. Di sisi lain, tampak banyak pertapa siluman yang malu. Mereka berkelompok ditugaskan untuk menangkap seorang Erikin, tetapi berakhir dengan tangan kosong. Ini memang agak memalukan. Kakak Joeri, memang benar begitu. Saat Golden Canary ingin menjelaskan lagi, Kaisar Iblis Joeri melambaikan tangannya dan berkata, tempat ini bukan tempat yang baik untuk berbicara. Jarang sekali kamu datang ke tempatku. Kita ganti tempat untuk mengobrol. Setelah itu, Kaisar Iblis Joeri dan Golden Canary berjalan keluar dari aula istana, dan segera diikuti oleh penjaga pelindung. Yang mulia, orang ini tidak bisa pergi. Tapi begitu dia berjalan keluar dari aula istana, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang mengangkat kepala mereka, dan melihat sesosok melayang di udara, menggetarkan atmosfer sekitar. Dia mendarat dengan keras, seperti meteor, menebar aura kemana-mana. Setelah itu, pria berbaju besi berdiri di depan kerumunan. Kaulah yang melukai penjagaku dan mematahkan lengan Komik Siong. Masalah ini harus diselesaikan sekarang. Begitu dia mendarat, dia menunjuk langsung ke Erikin, tatapannya memancarkan cahaya dingin. Erikin sedikit mengernyit saat dia melihat itu. Dia adalah pria muda dengan baju besi emas, terlihat agung, dan penuh semangat heroik dari mukanya. Pada sekujur tubuh terdapat aura Reiki yang kuat, dari gerakan kultivasinya terdapat 8 lapis fase kesempurnaan. Pada saat ini, dia memegang tombak panjang, dan ujung tombak itu bergetar, menunjukkan kemarahan yang dalam dari dalam dirinya. Lancang, berani berteriak di depan yang mulia, Cleosi, apa yang akan kamu lakukan? Setelah melihat ini, wajah Nan Yu sedikit berubah, dan dia melangkah maju dan berteriak. Dengan suara gedebuk, pemuda itu meletakkan senapannya dan berlutut dengan satu lutut, dan mengepal tangannya ke arah Kaisar Iblis Joeri, yang mulia, mohon maafkan aku karena telah bersikap kasar, tetapi karena aku adalah komandan dari penjagamu, dan manusia ini menerobos masuk ke istana dan melukai bawahanku. Jika aku tidak mengambil tindakan, bukankah itu akan membuat dingin hati bawahanku? Cleosi, tahukah kamu bahwa orang ini adalah teman dari cucu Raja Iblis Api Ungu? Jika kamu melakukan ini, kamu sama saja dengan menyinggung Raja Iblis Api Ungu. Kaisar Iblis Joeri tersenyum. Aku siap menerima hukuman apapun atas tergesa-gesa, aku bahkan rela melepaskan posisi kepemimpinan, dan aku tidak mempermasalahkan Raja Iblis Api Ungu, tetapi manusia ini, aku harus memberinya pelajaran. Cleosi seperti tidak memberi muka pada Golden Canary, menatap dan berkata pada Erikin. Melihat Cleosi,
Golden Canary berkata, Kak Jueri, orang ini adalah angkatan muda terkuat dari dinasti Jueri, Cleosi. Ya, anak ini sangat temperamen. Meskipun dia setia kepadaku, sekali dia keras kepala, kekuatan 9 ekor kerbau pun susah menariknya. Kaisar Iblis Jueri tertawa. Jika dia menyerang Erikin, kamu tidak akan berdiam diri, kan? Kata Golden Canary sedikit gugup. Dia tidak berpikir bahwa si jenius dinasti Jueri ini adalah lawan dari Erikin, tetapi bagaimanapun juga, Erikin sudah bertarung untuk waktu yang lama dan dia benar-benar berada di posisi tidak menguntungkan. Selain itu, ia juga sedang berada di kandang lawan. Bagaimana mungkin, kamu ini tamuku yang terhormat. Selama temanmu tidak setuju, aku tidak bisa membiarkan dia membuat masalah. Kaisar Iblis Jueri tersenyum tipis, tetapi tatapannya mengarah ke Erikin. Jantung Erikin tiba-tiba melonjak, dan tatapan lawan membuatnya merasa ada yang tidak beres. Benar saja, sebuah suara segera bergema dalam kesadarannya. Nak, bertarunglah dengan Cleosi. Aku akan memaafkanmu karena telah menerobos istana Kaisar Iblis. Yang mulia, bukankah Anda telah setuju dengan Golden Canary? Kata Erikin dalam hati. Aku hanya mencabut hukuman matimu, tapi aku tidak mengatakan untuk melepaskanmu pergi. Apakah jika Golden Canary ingin membawaku pergi, kamu tetap ingin menahanku? Erikin bertanya dengan ragu-ragu. Kenapa tidak? Jangan lupa bahwa ini istanaku, bahkan jika Raja Iblis Api Ungu datang, aku akan menjelaskan padanya. Erikin sedikit tidak berdaya, sepertinya Golden Canary ini juga tidak bisa menyelesaikan semua masalah, jadi dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Kaisar Iblis Jueri tersenyum dan berkata, tapi kalau kamu bertarung dengannya, aku akan memaafkanmu, bagaimana? Jadi kamu setuju atau tidak? Kaisar Iblis Jueri tanpa menyangkal lalu bertanya balik. Pada detik ini, apakah aku masih punya pilihan? Erikin tersenyum pahit. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak hanya harus menang, tetapi juga harus menang telak, biarkan anak ini merasakan kekuatan manusia. Kaisar Iblis Jueri mengingatkan. Erikin terbangun. Kaisar Iblis Jueri menggunakan dirinya sebagai batu asah. Memintanya untuk mempertajam Cleosi ini. Tapi biarlah, toh tidak ada cara lain. Jika Yang Mulia ingin membakar semangat mereka, aku punya cara yang lebih baik. Erikin berkata, aku hanya perlu menggunakan cara klan iblis kalian untuk mengalahkannya, dan itu akan memacu mereka lebih efisien. Hanya gunakan cara klan iblis, kamu yakin bisa menang. Cleosi ini adalah seorang jenius dari klan iblis. Kaisar Iblis Jueri melihat Erikin dengan serius untuk pertama kalinya, dengan sedikit rasa ingin tahu. Tentu saja, tapi aku punya syarat. Jika aku menang, Komik Xiong dan Li Jack harus mati, dan keluarga tetua Hu, baik tua dan muda, tidak boleh dibalas. Erikin berkata, aku bisa menjanjikan ini kepadamu. Kaisar Iblis Jueri berkata tanpa memikirkannya, tetapi semuanya bergantung pada kemenanganmu. Jika kamu kalah, tidak akan ada kesepakatan. Erikin mengangguk. Tentu saja, dia melirik Cleosi dengan penuh simpati, yang setengah berlutut di tanah. Oke, aku akan bertarung denganmu untuk memberitahumu kekuatan manusia biasa dan menunjukkan pula betapa kecilnya klan iblis. Erikin mencibir, nadanya sangat sombong, dan bersikap arogan. Sepertimu yang disebut jenius, aku bisa menyelesaikannya dengan tanganku. Golden Canary terkejut, bertanya-tanya mengapa Erikin tiba-tiba membuka mulutnya untuk menerima ajakan bertarung. Sombong. Terlalu arogan. Cleosi, beri dia pelajaran dan hancurkan dia menjadi daging cincang. Mendengar bahwa Erikin mempermalukan semua klan iblis di depan Kaisar Iblis, wajah pertapa siluman yang hadir sedikit berubah dan amarahnya menjadi sulit untuk ditenangkan. Kamu gila, tetapi aku juga akan memberitahumu bahwa klan iblis tidak boleh dipermalukan.
Cleo Si berdiri, menyeringai, matanya menggebu-gebu. Jangan bertarung di sini, 2 jam lagi, di panggung pertandingan, dan kalian berdua akan bertarung di sana. Melihat pedang terhunus, Kaisar Iblis Joeri menyela. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.